Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam kitab Tazhib Syarah Takrib Imam Abu Suja rahimahullah. Teman-teman, kemarin kita sudah membahas tentang hukum pernikahan, yaitu mustahab atau sunnah. Yang kedua juga tentang poligami. Hari ini kita akan coba membahas pembahasan terkait menikah dengan seorang budak. Kemarin dalam pembahasan tentang poligami dibahas sedikit tentang pernikahan budak, bahwasanya seorang budak ya hanya diperbolehkan memiliki istri 2 orang. Nah, hari ini kita akan coba membahas ya apa hukumnya menikah seorang merdeka dengan hamba sahaya perempuan. Nah, selain itu juga nanti kita akan coba bahas tentang bagaimana hukum seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang ajnabi, seorang yang bukan mahramnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja. Wala yankihul hurru amatan illa bisyarutaini, dan tidaklah boleh seorang laki-laki yang merdeka menikahi seorang hamba sahaya perempuan ya, menikahi seorang hamba sahaya perempuan illa bisyarutaini, kecuali dengan 2 syarat. Boleh jika terpenuhi 2 syarat itu. Apa syaratnya? Yang pertama adalah adamu sadaqil hurrati, ketidakmampuan memberikan nafkah kepada perempuan yang merdeka. Jadi anggaplah laki ini adalah orang yang miskin, yang tidak mampu memberikan nafkah yang cukup, namun dia memiliki budak perempuan, gitu ya. Maka terpenuhi 1 syarat. Namun demikian ada syarat lainnya, yaitu wa khauful anati, ya, takut terjadinya fitnah atau takut terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti perzinahan dan lain sebagainya. Nah, jika terpenuhi 2 syarat ini, gitu kan, yang pertama adalah tidak mampunya laki yang merdeka itu memberikan nafkah kepada perempuan lainnya yang merdeka untuk dijadikannya istri. Nah, yang kedua adalah takut ya jatuh ke dalam perkara maksiat. Seperti misalnya usianya sudah berumur, gitu ya, kemudian gejolaknya untuk menyalurkan hasad biologisnya terlalu tinggi, dan jika tidak dinikahkan kemungkinan akan adanya fitnah, maka jika 2 hal tersebut terpenuhi, maka boleh seorang merdeka, laki-laki yang merdeka menikahi seorang perempuan hamba sahaya muslimah ya, seorang perempuan dari hamba sahaya yang dia miliki. Nah, ini adalah 2 syarat diperbolehkannya seorang laki-laki yang merdeka dengan hamba sahaya perempuan. Nah, selanjutnya, nah itu terkait dengan pernikahan laki-laki merdeka dengan seorang hamba sahaya perempuan. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang apa sih hukumnya melihat perempuan yang ajnabi, perempuan yang yang bukan mahram. Oke, kita akan lanjutkan. Wa nadharu ar-rajulu ilal mar'ati ala sab'ati atrubin. Apa dalilnya diperbolehkannya seseorang lelaki merdeka menikah dengan perempuan yang hamba sahaya? Sebagaimana dalla ala dzalika qaulu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man lam yastati', barang siapa yang tidak mampu, minkum di antara kalian wahai umat Islam, taulan, ya, taulan, memberikan taulan, ya, tidak mampu taulan, ayyan kihamusanatil mu'minati, untuk menikahi perempuan yang muhsanatil mu'minat, perempuan yang suci, ya, perempuan yang mukmin.
Famimma malakat aymanukum, demikian pula hamba sahaya dari perempuan. Min fatayatikumul mu'minat, dari apa? Dari para pemudi-pemudi yang beriman. Jadi saya ulangi ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yastati' minkum taulan," barang siapa di antara kalian, barang siapa yang saya ulangi. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yastati' minkum," barang siapa di antara kalian yang tidak mampu memberikan taulan, tidak mampu memberikan taulan, tidak memiliki taulan, ayyankihal musonatil mu'minat, untuk menikahi seorang perempuan yang mukmin, yang merdeka, maka famimma malakat aymanukum, maka diperbolehkan kepada lelaki yang merdeka tersebut untuk menikahi aymanukum, ma malakat aymanukum, menikahi hamba sahaya, perempuan-perempuan dari hamba saya, budak-budak perempuan, min fatayatikumul mu'minat, dari para pemudi-pemudi orang-orang mukmin. Maksudnya dari hamba sahaya pemudi ya, dari perempuan yang beriman. Jadi di antara para budak tersebut kan ada orang-orang hamba saya yang beriman juga, usianya juga masih muda. Nah, itu boleh dinikahi oleh seorang lelaki yang merdeka, gitu ya. Tapi dengan catatan jika tidak memiliki taulan, gitu ya, untuk menikahi perempuan yang merdeka. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan taulan? Ya, taulan gina wa fadlan minal filmal, gina wa fadlan fil mali. Ya, taulan adalah kekayaan, ya, wa fadlan dan keutamaan, kelebihan, fil mali di dalam harta benda. Jadi memiliki biaya yang cukup untuk kehidupan, menopang kehidupan, memiliki harta yang cukup untuk membentuk keluarga, gitu ya, itu taulan filmal. Sehingga di sini tadi sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang belum memiliki kecukupan ya untuk menikah, kecukupan harta terutamanya, dan hal-hal lain bersifat duniawi ya, untuk menopang kehidupan berkeluarga ya, maka diperbolehkan ya. Kata muhsanat harair ya, dari kata hurun ya, bebas. Muhsanat ini artinya harair ya, muhsanat jamak dari muhsan ya, harair jamak jadi hurun. Jadi muhsanat di sini adalah orang perempuan yang merdeka. Sedangkan fatayatikum diambil dari kata fata ya. Fatatun, fatayat ya. Fatatun artinya pemudi, fatayat pemudi-pemudi. Fatayatikum pemudi-pemudi kalian. Ya, jamak tadi fatatun ya. Maksudnya apa? Al-muradul mar'ah al-mamluka. Jadi yang dimaksud fatayatikum ini bukan fatayat pemudi secara umum, namun yang dimaksud adalah mar'atun mamlukah, yakni budak yang dimiliki, gitu ya, atau hamba sahaya yang perempuan yang dimiliki.
Al-anat, apa itu al-anat? Wukuf fil fahisyatiz zina, ya. Nah, ini kemudian ada ayat lanjutnya, ada ayat selanjutnya dari surat An-Nisa. Summa qala, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika liman khasyiyal 'anata minkum." Nah, tadi kan syarat sudah terpenuhi satu, ya. Satu, misalnya tidak memiliki kecukupan harta untuk menopang kehidupan keluarga. Nah, ada syarat kedua, dzalika liman khasyiyal 'anata minkum. Ya, hukum ini, ya, hukum diperbolehkan untuk menikah dengan hamba saya perempuan berlaku, ya, kepada orang-orang atau laki-laki dari kaum merdeka yang takut terjatuh ke dalam al-anat, ya. Takut tertimpa al-anat di antara kalian, gitu ya. Jadi barang siapa takut al-anat, ya, di antara para pemuda-pemuda atau para laki-laki yang merdeka, maka, ya, diperbolehkan untuk menikahi budak. Nah, apa yang dimaksud dengan al-anat? Al-anat adalah wuku' fil fahisyatiz zina, jatuh ke dalam dosa zina, ya, jatuh ke dalam perbuatan zina, gitu ya. Jadi satu, tidak memiliki kecukupan harta. Yang kedua, jika, ya, tidak dinikahkan dengan budak, maka sang lelaki yang merdeka ini akan jatuh, ya, tercebur dalam kubangan dosa zina. Oleh karena itu, jika terpenuhi dua syarat ini, maka laki-laki yang merdeka diperbolehkan untuk menikahi hamba sahayanya perempuan yang masih muda, seperti itu. Ya. Nah, ini hukum dari menikahi perempuan atau budak, ya, laki merdeka yang menikahi budak. Namun demikian, muda ini bukan berarti kewajiban, ya, tapi sifatnya itu anjuran, ya, seperti itu. Selanjutnya, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, itu terkait dengan pernikahan dengan hamba saya, ya. Sudah sampai sini. Kemudian kita lanjutkan ke hukum lelaki, ya, memandang perempuan, ya, yang bukan mahramnya, ya, atau hukum lelaki memandang perempuan, ya. Nanti ada klasifikasinya, gitu. Ada yang mahram, ada yang non mahram, gitu ya. Apa sih auratnya? Batasan auratnya itu apa? Yang pertama, oke, kita baca, wa nadharur rajuli, pandangan seorang laki-laki, ilal mar'ati, ya, kepada seorang perempuan, ala sab'ati adrubin, terbagi ke dalam 7 perkara. Apa perkaranya? Yang pertama, ya, ahaduha, salah satunya, nadharuhu ilal ajnabiyatin li ghairi hajatin, ya. Nadharuhu, pandangannya, ila, kepada ajnabiyatin, ya, perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, li ghairi hajatin, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, maka hukumnya, ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Fa ghairuhu jaiz, ya. Maka melihat, memandang perempuan yang bukan mahram tanpa adanya kebutuhan yang memang mendesak, hukumnya dilarang. Adapun selainnya, maksudnya adalah jika dilaksanakan karena adanya kebutuhan mendesak, ya, seperti kebutuhan medis dan lain sebagainya,
maka hal tersebut diperbolehkan. Seperti itu ya. Nah, ini ada keterangannya. Oke. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lakum wa athhar. Ya. An-Nur ayat 30 ya. Dzalika azka lahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minin, katakanlah untuk orang-orang yang beriman dari kaum laki-laki. Nah, ini loh mukminin juga walaupun sifatnya muzakkar namun juga mempunyai makna umum, artinya diperuntukkan untuk laki-laki juga untuk perempuan. Yaghuddu min absarihim ya. Yaghuddu ini asalnya an masdariyah ay yaghuddu, cuman annya itu kemudian dihilangkan ya. Ayyaguddu lil mu'minina yaghuddu min absarihim, untuk menundukkan pandangannya ya, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, hal tersebut ya lebih suci ya bagi mereka ya, seperti itu. Jadi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi alaihi salam ya, untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman apa yang ingin disampaikan, untuk menjaga pandangannya supaya tidak memandang hal-hal yang tidak baik, terutama dalam melihat aurat atau melihat perempuan-perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada kebutuhan. Nah, yang kedua itu untuk menjaga ya kemaluannya dari apa? Dari tindakan-tindakan yang melanggar syariat, terutama dosa zina. Ini surat An-Nur ayat 30. Nah, nadruhu ila zawatil maharimihi ya, pandangannya kepada keluarga-keluarga yang memiliki ikatan mahram ya, atau hamba sahayanya yang sudah menikah, yang sudah memiliki pasangan hidup. Fayajuzu fi ma ada baina surrati war rukbati, maka diperbolehkan ya untuk melihat anggota tubuhnya selain anggota tubuh bagian dari mulai pusar hingga lutut ya, area pusar ke atas dan lutut ke bawah itu masih diperbolehkan untuk dilihat ya. Surrati ya, pusar dan rukbah, lutut. Nah, di sini ada keterangan wa ammal farji, adapun kemaluan, fayakrahun nadhru, makruh, hukumnya makruh untuk dilihat, hukumnya makruh untuk dipandang, memandangnya hukumnya makruh. Nadhru ilai li ghairi hajatin li'annahu khilaful adab ya, khilaful adabi ya, khilaful adabi ya. Jadi melihat kemaluan hukumnya makruh ya, ilai ghairi hajah, tanpa ada keperluan ya, li'annahu khilaful adab, karena itu bertentangan dengan adab, tata krama, sopan santun. Wa qad warada an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, ma ra'aitu minhu
wala ra'a minni. Gitu. Jadi Aisyah berkata, sesungguhnya ma ra'aitu, tidak pernah ya aku Aisyah ya melihat miliknya, ya maksudnya kemaluan siapa? Kemaluan Rasulullah SAW. Wala ra'a minni, ya, dan juga Rasulullah tidak pernah melihat kemaluan dari istrinya, yaitu Aisyah. Artinya meskipun dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah statusnya itu sudah suami istri, tapi menjaga pandangan untuk tidak melihat kemaluan, nah, itu harus tetap dilaksanakan, ya, karena ini menjaga adab dan sopan santun, ya, antara suami istri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pula dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Qauli ta'ala wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna. La yubdina, dan janganlah perempuan-perempuan, ya, zinatuhunna, menampakkan perhiasannya, kemaluannya, auratnya, illa libu'ulatihinna, kecuali untuk suami-suami mereka, au abaihinna, atau bapaknya, au abai bu'ulatihinna, au bapak ayah suaminya, ya, ayah atau bapak dari suaminya, au abnaihinna, atau anaknya, au abnai bu'ulatihinna, atau anak dari bapaknya, ya, au ikhwanihinna, atau saudara-saudara istri, au bani ikhwanihinna, atau anak dari saudara-saudara istri, ya, au bani akhwatihinna, atau anak dari saudari-saudari istri. Jadi itulah orang-orang yang diperbolehkan untuk melihat aurat, terutama aurat istri, ya, seperti itu. Nah, ini seperti tadi disebutkan ada satu suaminya, bu'ulatihinna, ayahnya, bu'ulatihinna, bapak dari suami, abnaihinna, anaknya, abnai bu'ulatihinna, anak dari suami, au ikhwanihinna, atau saudara-saudaranya, au bani ikhwanihin, atau anak saudaranya, au bani ikhwatihinna, atau anak saudarinya. Ini adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk melihat aurat, ya, perempuan. Namun dari catatannya, dalam beberapa kondisi tidaklah boleh, ya, melihat aurat, ya, terutama kelamin, dan aurat tersebut terbatasi dari mulai pusar hingga lutut, seperti itu. Bahkan tadi disampaikan, bahkan Aisyah dan Rasul pun tidak pernah melihat alat reproduksinya masing-masing. Rasul tidak melihat punya Aisyah, Aisyah pun tidak pernah melihat, ya, punya Rasulullah. Subhanallah. Ini dalam berkeluarga, menjaga aurat sangat dianjurkan, terlebih lagi untuk menjaga aurat terhadap orang lain. Sayangnya hari ini harus disadari oleh seluruh umat Islam, terutama kaum perempuan. Baik teman-teman, untuk materi yang kedua saat ini dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.